Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya, pagi setengah siang nih ya. Kembali bibit unggul Blitar 5758 tentu terus ingin berbagi sebuah pengalaman yang selalu berkaitan dengan peralpukatan. Apa yang ingin saya bagi pada siang hari ini, pagi setengah siang hari ini, sahabat, di depan saya ini alpukatnya jenis Mickey ya. Hari-hari ini atau beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, banyak yang membuat video atau mungkin konten atau informasi memaksa tanaman alpukat khususnya untuk berbuah. Apakah itu layak dilakukan dan apakah itu patut untuk dilakukan? Tentu kalimat itu bisa diartikulasikan dengan banyak hal ya. Memaksa itu ya istilahnya ya memaksa itu ya satu tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang di luar kewajaran ya, permintaan atau apalah itu yang dilakukan di luar kebiasaan yang ada. Nah, bagaimana konsekuensi ketika kita itu memaksa tanaman kita itu untuk berbuah? Kalau tanaman dalam kondisi yang baik-baik saja, yang memang secara usia sudah melalui beberapa fase vegetatif sudah melebihi angka-angka tahun tertentu. Kalau saya ya seberapapun mulainya kita tanam alpukat itu bicara ideal ya sekurang-kurangnya 3 tahun itu sudah harus berbuah ya, harus berbuah bagi saya ya. Tetapi pengalaman saya ya, kalau tidak dalam keadaan yang memaksa sekali, dalam artian kok sudah melampaui sekian tahun tidak produksi, itu tidak pernah kita lakukan ya. Karena tentu apapun ya, kalau dipaksa itu pasti meninggalkan atau membuat dampak ya, yang tentu dalam kondisi tertentu pohon itu jadi tidak sehat ya tentunya ya. Apalagi pemaksaan itu dilakukan dengan menggunakan bantuan obat-obatan kimiawi. Nah, itu tentu sangat berdampak terhadap tanaman itu sendiri untuk jangka panjangnya ya. Pengalaman saya juga kalau tanaman itu dipaksa berbuah sebelum waktunya tentunya, itu umur pohon itu tidak terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya untuk recovery atau kembali pulih, kembali sehat, kembali subur seperti ini, itu butuh waktu yang cenderung lebih lama ya, kalau kita melakukan fase pembuahan itu dengan cara-cara yang memaksa. Itu loh ya. Tapi itu sekali lagi sebuah opsi, sebuah pilihan ya. Tetapi sekali lagi, kalau pengalaman saya, bibit ya, jangankan bicara yang 1 meter lebih ya. Pengalaman saya 70-80 cm saja itu dengan perawatan yang intensif itu sudah sering saya sampaikan. Penyiraman airnya itu rutin, pemupukan baik itu kimia maupun non kimianya juga rutin, penyemprotan fungisidanya juga berlangsung di
musim kering itu sebulan sekali, di musim basah atau musim penghujan itu 2 kali minimalnya. Kalau itu dilakukan 70-80 cm saja, itu 2,5 tahun itu sudah berbuah tanpa dilakukan paksaan. Itu kalau bibit dari kita yang sudah kita lahankan di berbagai macam kontur tanah, di berbagai macam MDPL, dan sudah kita lakukan ya. Apa yang saya sampaikan ini segala sesuatunya sudah kita lakukan ya, baik itu di MDPL rendah, sedang maupun MDPL tinggi. Bibit 70-80 cm itu 2,5 tahun itu sudah berbuah. Di tahun ketiga atau 3 tahun usianya itu panen perdana. Itu yang sudah berlaku, itu yang sudah berjalan. Maka kita itu sangat-sangat menghindari atau menolak untuk yang namanya memaksa tanaman itu berbuah, kecuali sekali lagi jenis-jenis tertentu ya. Seperti kalau kita itu di Blitar itu jenis peluang ya, khususnya di beberapa titik itu memang agak sulit berbuah, maka itu kita lakukan treatment ya. Ya bukan pemaksaan, tetapi treatment itu perlu kita lakukan agar dia lebih kondisional ya, atau menyesuaikan di area lingkungan kita tentunya, agar di fase atau di usia yang sudah menginjak 3 tahun atau 3 tahun lebih itu sudah selayaknya memang harus berbuah. Nah, sebetulnya tanpa bantuan kimiawi pun ya, kalau bibitnya sekali lagi bagus, perawatan sudah kita lakukan dengan cara yang rutin, kok masih belum berbuah, ada beberapa tingkatan ya. Dan kita sekali lagi memang sangat-sangat menghindari yang namanya proses pembuahan itu dengan kimiawi, bantuan kimiawi, karena sekali lagi itu untuk recovery-nya bagi saya terlalu lama ya. Jadi setelah panen itu dia kembali survive, kembali bagus, itu butuh waktu yang lama. Dan sekali lagi itu sangat-sangat ya, prosentasenya nol lah ya, 0, sekian saja kita menggunakan. Bahkan kalau saya secara saya pribadi itu belum pernah ya menggunakan pembuahan itu secara kimiawi ya. Paling-paling yang saya lakukan hanya melakukan satu tindakan, yaitu pengeratan saja ya, dan itu lebih alamiah, dan ketika setelah panen recovery-nya jauh lebih cepat ya. Jadi konsekuensinya sekali lagi, tanaman itu kalau dipaksa berbuah, sekali lagi setelah dipanen itu recovery-nya cukup lama ya, apalagi sekali lagi menggunakan tindakan kimiawi. Jadi itu sekali lagi menjadi tindakan yang benar-benar tindakan terakhir ya, yang manakala tanaman itu sudah di atas 3 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda berbuah ya, namanya kita itu investasi, itu ya tindakan-tindakan itu terkadang juga perlu dilakukan. Tetapi sekali lagi itu menjadi opsi terakhir, dan agar kita tidak melakukan itu, pastikan sekali lagi pemilihan bibit itu menjadi prioritas pertama, sehingga tindakan-tindakan itu tidak perlu dilakukan ya. Apapun lah ya, manusia, tanaman, hewan, kalau dipaksa itu tetap tidak enak gitu loh ya. Oke ya sahabat ya, mungkin itu ya sahabat apa yang bisa pagi setengah siang ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.